Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Asfa dengan NIM 2102026015. Di sini saya akan membahas sejarah pokok ajaran dan perkembangan aliran Jabariyah. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini yaitu pengertian Jabariyah, perkembangan Jabariyah, pokok ajaran Jabariyah, sekte aliran Jabariyah, tokoh aliran Jabariyah ekstrim, tokoh aliran Jabariyah moderat. Pengertian aliran Jabariyah. Kata Jabariyah sendiri berasal dari kata Arab jabaro atau ijbar yang berarti paksa, terpaksa, dan memaksa. Diartikan pula sebagai alzamahu bi fi'li, yaitu berkewajiban atau terpaksa dalam pekerjaannya. Manusia tidak mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan. Sebaliknya, manusia terpaksa melakukan perbuatan yang sudah dikehendaki dan ditetapkan Tuhan. Perkembangan aliran Jabariyah. Paham Jabariyah timbul bersamaan dengan Qadariyah. Paham Jabariyah berasal di Khurasan, Persia. Paham ini dikenal dengan pelopor teologis fatalis dalam Islam. Berkaitan dengan kemunculan aliran Jabariyah, ada yang mengatakan bahwa kemunculannya diakibatkan oleh pengaruh pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermazhab Qur'ah dan agama Kristen bermadhab Yakobit. Namun tanpa pengaruh asing itu, paham Jabariyah muncul juga di kalangan umat Islam. Paham Jabariyah yang dibawakan oleh Al-Jad dan Jahm ini berpendirian bahwa manusia sama sekali tidak punya daya dalam perbuatannya. Manusia berbuat sesuatu adalah dalam keterpaksaan, majbur, tidak punya pilihan dan tidak punya daya. Pokok ajaran aliran Jabariyah. Yang menjadi dasar munculnya paham ini adalah sebagai reaksi dari tiga perkara. Pertama, adanya paham Qadariyah. Kedua, terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya keberanian menakwilkan. Dan yang ketiga adalah adanya aliran salaf yang ditokohi Muqatil bin Sulaiman yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan sehingga membawa kepada tasbih. Sekte aliran Jabariyah. Ajaran-ajaran Jabariyah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Aliran ekstrim di antara tokoh adalah Jahm bin Safwan, dengan pendapatnya adalah bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Aliran moderat di antara tokoh adalah Husain bin Muhammad An-Najjar, dengan pendapatnya adalah bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatannya. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah ekstrim dan ajarannya. Ja'ad bin Dirham. Ja'ad adalah putra dari Dirham, seorang tuan tanah dari Bani Al-Hakam. Sebagai pelopor Jabariyah, Ja'ad dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang selalu membicarakan tentang masalah teologi. Ia bertempat tinggal di Damaskus. Akhir hayat Ja'ad bin Dirham mati dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Irak pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Adapun ajaran-ajaran ekstrim dari Ja'ad bin Dirham antara lain, yaitu yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk, dan karenanya Al-Quran itu baru hadis. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Allah juga tidak berbicara kepada Nabi Musa, dan tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, kekasih. Yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segalanya. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah, moderasi, dan ajarannya. A. Husain ibnu Muhammad An-Najjar. Pengikutnya disebut Najjariyah. An-Najjar hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun sekitar tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Pada mulanya, ia adalah murid dari seorang Mu'tazilah bernama Bashar Al-Marisi. Tapi beliau keluar mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akhirnya membuat mazhab sendiri, yaitu Najjariyah. Ajaran-ajarannya yaitu yang pertama, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang kedua,
Tuhan tidak dapat terlihat di akhirat. Akan tetapi An-Najjar mengatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. B. Ad-Diror. Nama lengkapnya adalah Diror bin Amr. Tidak diketahui secara pasti lengkap biografinya. Beliau memiliki paham moderat yang menengahi paham Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghilan al-Dimaski dengan paham Jabariyah yang dibawa oleh Jaham ibnu Sofwan. Adapun ajaran-ajarannya yaitu yang pertama, beliau sependapat dengan An-Najjar, yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Yang kedua, tentang melihat Tuhan. Menurutnya Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Ia juga berpendapat bahwa hujah yang dapat diterima setelah Nabi adalah ijma saja, sedangkan yang bersumber dari hadis ahad dipandang tidak dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, menurut Diror, imamah bisa dipegang oleh orang lain selain bangsa Quraisy. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.